Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 3 pada tugas tes pengetahuanmu pada halaman 141 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Bagian berikut ini adalah perintah yang mesti kita jawab pada tugas tes pengetahuanmu kali ini. Komponen penyusun darah seperti plasma, sel-sel, dan keping-keping darah memiliki karakteristik dan fungsi yang berlainan. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan dalam tabel komponen penyusun darah berikut. Jadi ada 10 pernyataan yang perlu kita analisis apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Baik, kita akan bahas satu persatu. Perhatikan pembahasan berikut ini. Untuk pernyataan pertama, kadar eritrosit cenderung meningkat pada orang yang tinggal di daerah pegunungan merupakan pernyataan yang benar. Di daerah pegunungan, kadar oksigen di udara itu lebih rendah. Tubuh tentu beradaptasi dengan cara meningkatkan produksi eritrosit agar lebih banyak oksigen dapat diangkut ke seluruh tubuh. Kondisi ini disebut polistemia, yang membantu memenuhi kebutuhan oksigen meskipun kadar oksigen di udara itu menurun. Kemudian untuk pernyataan kedua, eritrosit diproduksi oleh sumsum merah melalui pembelahan sel secara mitosis merupakan pernyataan yang salah. Eritrosit diproduksi melalui proses yang disebut eritropoiesis di sumsum tulang merah. Meskipun eritrosit berasal dari sel punca yang mengalami pembelahan mitosis, namun eritrosit matang tidak membelah secara mitosis karena mereka tidak memiliki inti sel. Setelah terbentuk, eritrosit memasuki sirkulasi tanpa melalui pembelahan lebih lanjut. Kemudian untuk pernyataan ketiga, setelah beredar di dalam tubuh selama 4 bulan, fragmen eritrosit diubah menjadi zat empedu. Ini merupakan pernyataan yang benar. Eritrosit memiliki umur sekitar 120 hari yang dibulatkan menjadi bulan sama dengan 4 bulan sebelum dihancurkan. Setelah itu, sel-sel yang rusak dipecah di limfa atau hati. Hemoglobin dalam eritrosit diubah menjadi bilirubin, merupakan komponen penting dalam empedu. Empedu membantu dalam pencernaan lemak di usus. Kemudian untuk pernyataan keempat, jika hemoglobin mengikat oksigen, akan menunjukkan perubahan warna kebiruan seperti tampak pada pena di bawah permukaan kulit. Ini merupakan pernyataan yang salah, karena hemoglobin yang mengikat oksigen akan berwarna merah terang, bukan kebiruan. Darah yang kaya oksigen berwarna merah cerah, sedangkan darah yang kekurangan oksigen akan berwarna merah gelap. Pena tampak kebiruan di bawah kulit bukan karena warna darah, tetapi karena efek optik dari cahaya yang melalui jaringan kulit. Kemudian untuk pernyataan kelima, hemoglobin merupakan bagian eritrosit yang hanya mengikat oksigen, merupakan pernyataan yang salah. Selain oksigen, hemoglobin juga dapat mengikat karbon dioksida yang akan diangkut kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Hemoglobin juga berperan dalam mengatur pH darah dengan mengikat ion hidrogen. Bagian kita lanjut ke pernyataan keenam. Trombosit mengandung protein fibrinogen yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Ini salah, karena trombosit tidak mengandung fibrinogen, tetapi berperan dalam proses pembekuan darah dengan melepaskan zat kimia yang merangsang pembentukan fibrin dan fibrinogen. Fibrinogen adalah protein plasma yang diproduksi oleh hati dan beredar di dalam darah. Saat terjadi luka, fibrinogen diubah menjadi fibrin yang membentuk jaringan serat untuk menutup luka. Kemudian kita lanjut untuk pernyataan ketujuh. Leukosit bersifat diapedesis sehingga mampu berpindah dari kapiler menuju jaringan yang terluka. Ini benar karena leukosit memiliki kemampuan untuk keluar dari pembuluh darah melalui proses yang disebut diapedesis, memungkinkan mereka berpindah dari sirkulasi darah ke jaringan yang terluka atau terinfeksi. Ini penting dalam respon imun karena leukosit harus dapat mencapai lokasi infeksi atau cedera untuk melawan patogen. Bagian kita lanjut ke 8. Makrofag dan neutrofil menghilangkan patogen dengan cara fagositosis. Ini benar, karena makrofag dan neutrofil adalah jenis leukosit yang berperan sebagai fagosit. Mereka mengeliminasi patogen seperti bakteri dan virus dengan cara fagositosis, di mana mereka menelan dan mencerna patogen tersebut. Setelah patogen dicerna, sisa-sisanya diuraikan dan dihilangkan oleh sel.
Kemudian kita lanjut untuk pernyataan ke-9. Kadar leukosit dalam darah bayi lebih rendah jika dibandingkan dengan darah orang dewasa merupakan pernyataan yang salah. Bayi baru lahir biasanya memiliki kadar leukosit yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa, yang merupakan respon tubuh mereka terhadap lingkungan yang baru dan berbagai mikroorganisme asing. Seiring bertambahnya usia, kadar leukosit akan stabil dan biasanya lebih rendah dibandingkan kadar pada saat bayi. Dan untuk pernyataan terakhir atau ke-10, vaksin bertujuan meningkatkan antibodi yang diproduksi oleh eritrosit merupakan pernyataan yang salah. Vaksin bekerja dengan merangsang sistem imun untuk memproduksi antibodi, tetapi bukan diproduksi oleh eritrosit. Antibodi diproduksi oleh limfosit B, sejenis sel darah putih. Limfosit B mengenali antigen dan patogen atau vaksin dan memproduksi antibodi untuk melawan infeksi tersebut. Again, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 3 pada sesi tugas tes pengetahuanmu pada halaman 141 di buku pegangan biologi kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.